Yang Halo? ini lagi. Saya ingin tanya Pak, saat ini kan saham perbankan seperti BCA, BBNI, BRI, atau Mandiri, bagusnya kita keluar dulu, masuk ke saham sektor yang lain seperti saham batu bara, properti, atau peternakan ayam, atau semacam itu, atau otomotif. Karena dibandingkan dengan valuasinya kan lebih under value dibandingin yang perbankan. Dimana posisinya di tahun 2020 mungkin saham perbankan itu lebih bebas pada kondisi karena COVID, Pak. Terima Iya. kasih. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, kalau kita bicaranya perbankan yang besar-besar, kan kalau bank itu banyak ya. Kan BRI Syariah itu juga bank sebenarnya. Ya kan, tapi kan ya goreng-goreng seperti itu gitu. Tapi kalau kita bicara yang BRI, Mandiri, BCA, sama satu lagi BNI, ya itu aman lah, aman seperti itu. Nah, dan biasanya kalau saya sendiri ada pegang saham-saham seperti itu saya jadikan sebagai dalam tanda kutip bumper. Jadi saham-saham yang risikonya terbatas. Meskipun di sisi lain potensi profitnya juga tidak terlalu besar. Nah, jadi dan kita kan ada namanya diversifikasi. Tentu saja duit itu tidak semuanya masuk ke bank, ada juga masuk ke saham-saham yang second liner. Nah, kalau kita juga memang sudah menerapkan diversifikasi tersebut, maka untuk BCA, BNI, BR segala macam, misalnya gini, duit kita ya sebut saja 100 juta rupiah. Dan untuk saham-saham perbankan itu kita pegang alokasinya sebanyak 30 juta rupiah, 30% seperti itu. Ya saran saya sih jangan dijual, biarin aja. Jadi untuk kita beli saham-saham yang second liner seperti batubara, properti dan lain-lain, kita pakai sisa dana yang 70 juta tadi. Jadi jangan juga semua dana itu dimasukkan ke saham-saham yang risikonya tinggi. Meskipun memang potensi profitnya juga lebih tinggi. Seperti itu. Memang kalau bicara valuasi, perbankan itu mahal. Tapi kalau asing masuk ke kita, itu masuknya pertama pasti ke BCA dulu. Makanya itu BCA tinggi banget kan harganya ya. Seperti itu, BRI juga sama seperti itu. Jadi hal-hal di luar valuasi juga harus kita perhatikan. Dan kalau fund-fund besar ya, kita kan yang main saham itu kan gak cuma retail 1 lot 2 lot gitu loh. Banyak juga apa namanya bos-bos gede yang sekali beli itu 1 juta lot gitu seperti itu. Nah mereka juga masuknya ke bank-bank yang gede itu. Nggak ada itu mereka masuk ke apa itu tadi. Ya poli itu tadi mohon maaf ya. Terus atau misalnya saham yang nggak liquid seperti itu nggak ada. Jadi meskipun mahal tapi mereka susah turunnya karena dijagain terus banyak yang punya kepentingan di situ. Nah, jadi kalau kita pegang saham-saham tersebut, tentunya asumsinya kita belinya pada harga yang tepat, tentu saja. Kalau BRI belinya di harga 4.000 ya gawat. Kalau misalnya kita udah pegang BRI waktu zaman kemarin harganya masih di 3.000, hold saja saya bilang nggak apa-apa, turun sedikit nggak masalah. Turun sedikit nggak masalah. Dan untuk masuk ke saham-saham yang second liner, kita pakai dana yang memang dialokasikan untuk itu. Yang memang belum masuk ke saham-saham batubara itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Steven ya. Jadi, tapi kalau misalnya Bapak memang pegang bank-bank ini banyak banget. Dari duit 100 juta ini 50 juta masuk ke bank semua gitu. Ya itu baru dikurangi. Jadi untuk perbankannya ini 30 juta saja. Jadi baru 70 jutanya untuk saham-saham yang sektor lain. Seperti itu. Oke, sebenarnya yang ku pegang di posisinya di BNI. Nah, dan juga ada TLKM. Nah, intinya dari situ pengennya saya disertifikasi jual dulu sebagian baru masukin ke saham second liner. Ya, itu bisa. Biasanya kalau misalnya Bapak nyebutnya cuma 2 saham itu, ya udah pegangannya cuma 2 itu saja, gitu ya. Jadi nggak belum belum melakukan diversifikasi gitu. Kalau gitu iya, Telkom dan BNI jual sebagian, jadi alokasi dana untuk 2 saham itu maksimal 30%. Ingat 30%. Oke, Berapapun dana Pak Steven, tapi 30% gitu duit yang masuk itu. Nah sisanya baru dimasukkan ke saham-saham yang lain, tapi jangan dijual habis juga, jangan. Jadi 30% itu tetap. Maksud saya baik. begini loh, kalau Anda masuk ke saham properti contohnya, nggak ada jaminan juga kan besok dia langsung naik. Bisa aja dia lanjut turun loh. Dan kalau misalnya dia turun, auto reject loh. Iya kan? Zaman sekarang ini Anda lihat auto reject itu kayak udah biasa aja gitu seperti itu. Tapi apakah Udah, Telkom akan auto reject tiap hari? Yang enggak lah. Telkom nggak turun sedikit ya besok-besok bisa langsung naik. Jadi itu bikin psikologis kita jadi lebih tenang gitu loh Pak. Beda oke. ceritanya kalau misalnya kita semuanya masuk ke saham-saham yang risikonya tinggi itu, jantungan tiap hari pasti. Pasti marah-marah terus di media sosial ujung-ujungnya. Seperti itu, Pak Steven. Ya, Oke, oke? Pak. Sesi 2 saya sudahi dulu.
Jangan kemana-mana, tetap di depan televisi Anda. Nanti kita langsung masuk lagi ke sesi ketiga. Tunggu kodenya di email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.